Ada guru yang berdiri di bagian depan sebagai baik. Kalau hubungan para Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran di mana guru penggerak diminta untuk menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada proses belajar mengajar, refleksi dan juga pengembangan guru. Yang kedua, bisa dilihat pada gambar nomor 1 ada guru yang berdiri di bagian depan sebagai pemimpin pembelajaran dan ada beberapa siswa yang duduk dan menjadi peserta didik. Yang kedua, ada menjadi coach bagi guru lain. Untuk peran guru penggerak yang nomor 2 ini, di mana guru penggerak dituntut untuk berdaya dan menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Jadi ada peran guru penggerak di mana bisa menjadi coach bagi guru yang lain yang ada di lembaga pendidikan. Di situ bisa dilihat ada gambarnya, beberapa guru sedang duduk melingkar. Kalau kita punya istilah di kita punya sekitaran, kita punya lokasi kerja biasanya bilang melingkar. Tapi melingkar di sini bukan untuk selongi dan lain-lain, tetapi ada meja belajar. Berarti yang didiskusikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Guru penggerak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Dialog antar guru dan pemangku kepentingan. Pada peran guru penggerak mendorong kolaborasi ini berarti menciptakan kerjasama antara sesama guru yang ada di lembaga pendidikan. Bisa dilihat di situ ada guru yang bekerja sama, entah ada pegang sesuatu. Kita bisa lihatin sesuatu itu kecil sekali. Baik, selanjutnya yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Peran guru penggerak juga meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai dan memiliki kepercayaan diri untuk mencapai segala hal yang mereka impikan. Di situ salah satu contoh mewujudkan kepemimpinan dari murid adalah dilihat pada gambar, ada beberapa murid yang tampil di depan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada peserta didik yang lain. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Peran guru penggerak menumbuhkan budaya belajar kolaboratif bersama rekan guru di sekolah maupun di wilayahnya. Di situ dilihat ada komunitas yang sedang melingkar juga di meja, dan yang kami maksudkan di sini kalau di wilayah berarti berkaitan dengan kegiatan yang camping dan lain-lain. Sekian presentasi kami tutup dengan yel dari kelompok 2. Perbaiki suaranya. Kelompok 2. Kelompok 2 pasti bisa. Kelompok 2 yes. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kami. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, namun sebelumnya kami punya yel. Luar biasa. Kelompok 1 bergerak, menggerak. Iya, tepuk tangan semua. Tepuk tangan, beri support. Bilang ulang. Kelompok 1 bergerak, menggerak. Baik, hasil diskusi kami menyangkut nilai guru penggerak. Di sini ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama,
berpihak pada murid. Guru harus mengutamakan perkembangan murid sebagai acuan utama. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Contoh kegiatannya adalah diskusi kelompok di kelas, murid diberi kebebasan berekspresi. Yang kedua, mandiri. Guru yang mandiri harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitar atau pada dirinya sendiri. Contoh kegiatannya adalah 1. Mengikuti seminar pelatihan mandiri, 2. Mengikuti kegiatan MGMP, dan 3. Membiasakan kegiatan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Yang ketiga, reflektif. Guru harus siap untuk menerima setiap kritikan dan saran yang diberikan demi perkembangan diri selanjutnya dan bersedia mengakui kekurangan dirinya dalam pembelajaran. Contoh kegiatan: 1. Setelah pembelajaran, refleksi dengan murid. 2. Bersedia untuk dievaluasi oleh kepala sekolah setelah observasi. Yang keempat, kolaboratif. Guru harus siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dan memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin, rekan kerja, maupun siapa saja terkait dengan kemajuan sekolah. Contoh kegiatan: 1. Terlibat dalam MGMP. 2. Kerjasama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan murid sendiri. Yang kelima, inovatif. Guru harus mampu menciptakan inovasi baru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya saing murid. Contoh kegiatan: 1. Pembuatan alat peraga. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan puzzle dan kuisis. Yang ketiga, pembelajaran dengan simulasi PET. Sekian dan terima kasih. Mau berdoa? Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan lebih seru, tepuk tangan. Adakah guru penggerak di hatimu? Ada. Di mana dia? Ini dia. Kelompok 3, semangat. Mantap. Bagus, tepuk tangan. Yang lain. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan sekolah atau sudah dilakukan sekolah yaitu mengikuti pelatihan IPMM, workshop, belajar mandiri, ataupun pelatihan lain yang sesuai dengan kompetensi guru. Yang kedua, berbagi praktik baik, misalnya pemanfaatan media pembelajaran atau juga penggunaan model-model pembelajaran dan kelas. Yang berikut, yang kedua, memimpin proses kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Dan yang terakhir, memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran, misalnya penggunaan Google for Education pada Google Form. Dan yang berikut, memimpin pengembangan sekolah. Kegiatannya yang pertama misalnya menguatkan literasi dan numerasi di sekolah. Dan yang berikut, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang keempat, memimpin manajemen sekolah. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan misalnya menjalankan tugas secara optimal sesuai tanggung jawab yang diberikan, misalnya sebagai wali kelas, wakasek, kepala laboratorium, ataupun tugas kepanitiaan yang diemban. Sekian dan terima kasih. Sebelum menutup, kami ada pantun. Oke. Buah mangga, buah kenari, didapat dari kekasih. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mantap.